Selamat pagi semuanya. Saat ini kita berjumpa kembali dan saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, Roh-Nya bekerja di tengah-tengah kita, menjamah kita sekalian. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita, sehingga saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini, saya percaya Tuhan sendiri yang akan menjamah saudara dan saudara akan mendapatkan sesuatu yang ilahi pada hari ini. Karena saya percaya Tuhan memiliki kekuatan untuk memberikan segala sesuatunya. Dan kita yang sudah menerima roh adopsi, yang sudah menerima spirit of sonship, maka kita akan menerima hak waris. Dengan kita menerima hak waris, maka banyak hak yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini tidak diberikan kepada yang lain. Hanya orang yang sudah menjadi anak, yang sudah diadopsi, yang sudah diangkat menjadi anak-anak kerajaan, itulah yang akan menerima hak waris. Sehingga saudara menerima warisan yang berasal dari Bapa di sorga. Nah, hak waris ini sedemikian banyak dan kita baru tahu memang kita punya Tuhan memiliki banyak. Karena Tuhan kita sangat kaya. Itu sebabnya dia memberikan kita banyak hak. Dan kali ini kita mau lihat Tuhan memberikan kita hak hidup dalam kemenangan. Setelah yang kemarin kita punya hak untuk hidup di dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Dan saya percaya saudara akan hidup di dalam kesembuhan, hidup di dalam kesehatan ilahi. Ketika saudara mengikuti semua apa yang telah disampaikan, saya percaya firman Tuhan berkuasa untuk membuat saudara sembuh dari sakit penyakit dan sehat secara ilahi. Hari ini kita akan bahas poin yang ke-10. Ya, dari semua poin ada beberapa hak yang saya masukin ke situ. Dan sekarang ini poin yang ke-10 dari hak waris kita. Roma pasal 6 ayat 23. Kita baca Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita yang berdosa ini sebenarnya kita mendapatkan upahnya adalah maut. Atau di dalam terjemahan lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK, ya, saudara bisa lihat ayatnya Roma 6 ayat 23, sebab kematian adalah upah dari dosa. Jadi karena kita berdosa, begitu kita dilahirkan, kita mewarisi dosa Adam, upah kita nantinya adalah kematian. Kematian apa? Kematian yang kekal. Itu yang seharusnya kita terima. Tetapi dengan roh adopsi yang diberikan oleh Tuhan, yang kita terima, kita jadinya tidak menerima upah ini lagi. Kita tidak menerima kematian yang kekal lagi. Tetapi, ayat 23, tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Jadi kita bukan masuk dalam kematian yang kekal, tetapi kita akan masuk di dalam kehidupan yang kekal, di mana Kristus Yesus sudah ada di sana, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus. Jadi kita menderita bersama-sama dengan Kristus, dan kita akan hidup nanti bersama-sama dengan Kristus juga. Kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Itulah jenis penderitaan kita. Ingat, jenis penderitaan yang lain bukan milik kita. Jenis penderitaan yang bersama-sama dengan Kristus. Sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan. Saudara dengar lagi supaya saudara bisa mengerti dan saudara bisa menolak semua jenis penderitaan yang bukan bersama-sama dengan Kristus. Karena sifatnya, ingat saja sifatnya, kalau penderitaan
atau kuk yang diberikan Tuhan. Karena tadinya kita harusnya memikul salib, tetapi digantikan oleh Tuhan, kita jadi memikul kuk. Nah, sifatnya adalah enak dan bebannya ringan. Artinya kalau tidak memiliki sifat ini, itu bukan penderitaanmu. Itu bukan penderitaan kita. Karena penderitaan kita adalah penderitaan yang bersama-sama Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya penderitaan kita yang harusnya kita terima, yang harusnya kita tanggung, sudah diambil alih oleh Yesus. Sudah ditanggung oleh Yesus. Itu supaya kita tanggung sama-sama, tetapi apa yang seharusnya kita tanggung itu diambil alih oleh Yesus. Dan Yesus memberikan kita sebagai gantinya segala sesuatu yang enak dan ringan. Ya, jadi sekarang ini kita seharusnya masuk di dalam kematian yang kekal. Tetapi karena roh adopsi, jadi sangat penting untuk saudara menerima roh adopsi. Ya, lihat kembali 7 langkah untuk menerima roh adopsi supaya saudara benar-benar menerimanya dan saudara hidup menerima hak waris yang berasal dari sorga. Enggak tunggu saudara meninggal, tapi saudara masih ada di dunia ini, saudara akan menerima warisan dari sorga. Justru pada saat kita ada di dunia ini, kita membawa sorga ke bumi ini, di mana kita berada. Orang-orang di sekitar kita bisa merasakan sorga. Orang-orang bisa merasakan, oh suasana sorga seperti ini. Ada kedamaian, ada kesejahteraan. Nah, kita percaya itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, orang-orang mulai bisa melihat, oh Tuhan kalau hadir seperti ini, kehadiran Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Nah, sekarang kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Kita tidak akan meninggal dalam kematian yang kekal, tetapi kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi saya berharap untuk kita semuanya, jangan berpikir untuk nanti kita meninggal bagaimana. Tenang, kehidupan yang kekal sudah ada bersama-sama dengan Kristus. Justru pada saat kita hidup sekarang ini, hidup kita harus membawa sorga kepada orang-orang lain. Dengar, kalau Tuhan belum mengizinkan saudara pergi, tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk engkau tetap berada di dunia ini, untuk engkau berbuah bagi yang lainnya, untuk engkau membawa sorga ke tengah-tengah dunia ini. Biar Tuhan sendiri yang bekerja dan menjamah engkau, dan engkau bisa merasakan hadiratnya dengan kuat menjamah engkau, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupmu, segala sesuatunya berubah menjadi kebaikan, segala sesuatunya berubah menjadi kebaikan bagi engkau. Dan saya percaya Tuhan menyertai dan memelihara anak-anaknya. Semua anak-anak kerajaannya disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Apalagi sekarang ini, selama 2 dekade ini, selama 20 tahun ini, sorga terbuka atas kita. Kalau sorga terbuka atas kita, oh, Tuhan sudah berfirman, malaikat diutus untuk membuka jalan bagi kita. Dan saya percaya ketika malaikat diutus membuka jalan bagi kita, maka tidak ada hal yang mustahil lagi terjadi dalam hidup kita, karena tiba-tiba saja jalan terbuka begitu saja. Sama seperti Yusuf, ketika Yusuf sudah menerima firman dari Tuhan, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi dia. Orang-orang boleh menghalangi, orang-orang fasik boleh menghalangi, tetapi pada akhirnya firman Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Orang fasik boleh menghalangi. Yusuf dibuang ke sumur yang kering, lalu Yusuf dijual sebagai budak. Sepertinya mau dihalangi apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup Yusuf, mau dihalangi supaya tidak digenapi. Tetapi firman pasti digenapi. Firman apapun yang ada di dalam hidupmu, yang datang di dalam hidupmu, pasti digenapi. Kalau engkau menerima roh adopsi, engkau menerima spirit of sonship, engkau menjadi anak-anak kerajaan, semua firman yang engkau terima pasti digenapi. Yusuf dalam hidupnya mulai seperti banyak tembok yang menghalangi. Dia menjadi budak. Kalau menjadi budak, tidak mungkin menjadi penguasa. Budak dan penguasa itu bertolak belakang. Ya, budak
Tidak mungkin jadi penguasa, tidak ada hukumnya dan tidak ada undang-undangnya budak itu menjadi penguasa. Tetapi kalau buat Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi dunia ini akan mungkin bagi Tuhan. Karena undang-undang yang kita pakai bukan undang-undang dunia ini, bukan peraturan dunia ini, tapi kita memakai undang-undang sorga, peraturan sorga, di mana Bapa di sorga sendiri yang menandatangani apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Yusuf begitu jadi budak. Setelah jadi budak, bukannya naik jadi penguasa, malah turun ke tempat yang lebih dalam lagi, yaitu menjadi narapidana. Temboknya menjadi semakin besar. Sepertinya sudah tidak mungkin bagi Yusuf untuk hidup menjadi penguasa. Tidak mungkin bagi Yusuf untuk hidup di dalam firman dan menggenapi firman. Dalam hidup Yusuf sepertinya tidak mungkin. Tetapi sekali lagi, dalam hidup Tuhan, segala sesuatu adalah mungkin. Tidak ada yang mustahil. Justru dari narapidana, saat itulah Yusuf langsung naik menjadi penguasa. Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Dan ketika dia menjadi penguasa, semua Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf. Semua orang diberkati karena hidup Yusuf. Oh, saya berdoa supaya engkau yang menerima firman dari Tuhan saat ini, engkau benar-benar menggenapi firman. Hidupmu adalah penggenapan firman di dalam nama Yesus. Biar firman terjadi di dalam hidupmu. Dan ketika firman terjadi dalam hidupmu, hidupmu menjadi berkat bagi orang-orang lain. Hidupmu menjadi berkat bagi umat Tuhan, bagi saudara-saudaramu, bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, dan bagi kota dan bangsa. Engkau menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan untuk engkau bisa memberkati orang-orang lainnya. Dan saya mau supaya saudara sekalian, ketika engkau sudah menerima penggenapan firman, jangan dendam kepada orang-orang yang pernah menghalangi saudara untuk saudara naik. Jangan dendam pada orang-orang yang mencoba membunuh saudara. Jangan dendam untuk itu, yang mau membunuh impianmu supaya firman digenapi dalam hidupmu. Jangan dendam. Kenapa? Biar Tuhan sendiri yang berurusan dengan mereka dan urusanmu dengan Tuhan. Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Karena Yusuf mendapat perlakuan yang tidak baik berawal dari saudara-saudaranya. Dia ada di sumur yang kering karena saudaranya melempar ke sumur yang kering. Dia menjadi budak karena dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Lalu kepada istri Potifar yang memfitnah Yusuf, Yusuf tidak balas dendam. Pada saat dia menjadi penguasa, sangat mudah bagi Yusuf untuk memenjarakan istri Potifar. Dan dia juga tidak dendam kepada Potifar yang memasukkan dia ke dalam penjara, yang menjadikan dia narapidana. Dia tidak dendam. Itu sebabnya tidak ada cerita dalam kehidupan Yusuf dia memenjarakan Potifar. Dia tidak mengurus hal-hal yang sudah lalu. Dia tidak urus itu, tapi dia jalan ke depan. Apa yang dia lakukan, dia ke kota-kota, dia ke daerah-daerah, dia mulai buat gudang-gudang. Untuk apa? Supaya pada tahun kelimpahan, gandum-gandum bisa ditaruh di banyak tempat, disimpan di banyak tempat, sehingga pada tahun kelaparan, Mesir pada saat itu tidak kelaparan. Dan akhirnya dari situ justru seluruh dunia pada saat itu membeli gandum di Mesir. Kenapa di Mesir? Karena di Mesir ada Yusuf. Bukan masalah Mesirnya, tapi masalahnya Yusuf ada di mana. Dengar saudara, kalau engkau berada di satu tempat, percayalah ketika firman menjadi kenyataan, ketika firman digenapi dalam hidupmu, maka hidupmu akan menjadi sangat berarti bagi orang-orang lain. Engkau menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan untuk apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, sehingga kita tidak memiliki kematian yang kekal, kita tidak menerima upah kematian kekal, diganti
diganti dengan kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejati bersama-sama dengan Kristus. Oh, pada saat itulah kita tahu di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada susah, dan di sana benar-benar tidak ada sakit penyakit sama sekali. Tetapi dengar, apa yang terjadi di sorga sana, seharusnya itu terjadi dalam hidup kita sekarang ini juga. Karena kita hidup di sorga, hanya fisik kita ada di bumi ini. Jadi marilah kita belajar untuk kita mengambil segala sesuatu yang ada di sorga untuk hidup kita. Sehingga kita hidup sama seperti kalau kita ada di sorga. Ya, kita memiliki kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Nah, bagaimana caranya Yesus? Selama ini Yesus sudah menanggung semua dosa kita. Menanggung semua kesalahan kita. Menanggung semua ganjaran yang seharusnya untuk kita. Menanggung semua penderitaan kita. Apa yang Yesus lakukan, yang saya sampaikan pada saat ini, itu baru Yesus mengambil alih semua masalah kita. Mengambil alih sakit penyakit kita, mengambil alih salib kita, mengambil alih semuanya. Tetapi bagaimana caranya Yesus bisa mengatasi itu semua? Karena kalau baru diambil alih, artinya belum ada kemenangan mutlak. Nah, saya mau saudara bisa mengikuti ini. Karena di dalam Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Dan karena Yesus menang, saudara sekalian bisa hidup di dalam kemenangan. Dan saudara bukan hanya hidup dalam kemenangan, tapi saudara punya hak. Punya hak untuk hidup dalam kemenangan. Artinya kalau ada kegagalan di dalam hidupmu, engkau punya hak untuk menolak kegagalan. Karena engkau hidup dalam kemenangan. Engkau punya hak. Pakai hakmu untuk hidup dalam kemenangan. Dan saya percaya kemenangan demi kemenangan akan diberikan Tuhan dalam hidupmu. Tidak bisa tidak. Kalau engkau memakai hakmu, engkau akan hidup dalam kemenangan. Dimanapun engkau berada, engkau akan hidup dalam kemenangan. Haleluya. Sekarang kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Sampai firman Tuhan berkata, kita lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang, kita lebih daripada pemenang. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Mulai ayat 24. 1 Korintus 15. Mulai ayat 24. Sesudah itu, sebentar saudara, saya masih di BIMK, sekarang di terjemahan baru. 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi saudara, waktu peristiwa Yesus mati dan Yesus bangkit, itu ada 3 hari. Karena Yesus bangkit pada hari ketiga. Mati hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga bangkit. Nah, pada saat tiba kesudahannya, ini dikatakan Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ya, jadi saudara, kalau kita melihat kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan di situ pakai huruf besar, kayaknya artinya itu kerajaan sorga. Ya, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Itu semua huruf kecil. Artinya ini bukan pemerintahan sorga, bukan kekuasaan sorga. Ini apa? Coba kita lihat di Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, saudara bisa perhatikan kalau kita kembali ke 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal 15 tadi, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi yang dimaksud pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan itu adalah yang di Efesus 6 ayat 12 bilang, kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah itu siapa? Di ayat 11 dikatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Artinya pemerintahan yang dimaksudkan di kitab 1 Korintus pasal 15, pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, itu adalah pemerintahan iblis beserta dengan antek-anteknya, dengan roh-roh jahat. Nah, iblis dan roh-roh jahat sudah dibinasakan. Itu sebabnya iblis tidak punya kuasa atas kita lagi. Musuh kita sudah tidak punya pengaruh atas hidup kita. Kita bisa hidup tanpa iblis. Kenapa? Sudah dikalahkan. Saudara perhatikan, ini iblis dikalahkan yang terakhir kali. Jadi Yesus mengalahkan iblis 2 kali. Pertama di padang gurun. Di padang gurun, iblis dikalahkan. Lalu iblis pergi. Kalau saudara baca ayatnya, iblis menunggu waktu yang baik untuk mencobai Yesus lagi. Tetapi kita baca di Alkitab, tidak ada lagi setelah pencobaan di padang gurun itu, tidak ada lagi iblis mencobai Yesus. Kenapa? Karena waktu yang baik untuk iblis sudah tidak ada. Waktu yang baik milik kita. Bukan milik iblis, bukan milik musuh kita. Ini milik kita, waktu yang baik. Jadi percayalah saudara, kalau engkau mau tahu waktu yang baik dalam hidupmu, semua waktu adalah baik. Kalau engkau ada bersama-sama dengan Tuhan, semua waktu adalah baik di dalam hidupmu. Sehingga apa yang engkau lakukan bisa dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ya, jadi yang pertama yang dibinasakan, yang dikalahkan oleh Yesus adalah iblis. Bagaimana caranya? Karena begitu Yesus mati, ya, selama 3 hari itu dia masuk ke dalam kematian yang kekal, ke alam maut. Kenapa Yesus ke sana? Karena seharusnya kita yang ke sana. Nah, Yesus harus pergi ke sana supaya kita nggak pergi ke sana. Jadi kita pergi kepada kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Yesus masuk ke sana. Lalu dia kalahkan, dia binasakan iblis. Ini sesuai dengan nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Itu sebabnya iblis diremukkan kepalanya, dibinasakan oleh Yesus. Itu sebabnya dengar, jangan mau ditipu lagi. Pekerjaan iblis hanya bisa tipu. Karena apa? Karena kepalanya sudah dihancurkan, otaknya sudah hancur. Dan kalau dia tipu, caranya begitu lagi, begitu lagi. Tidak ada yang baru. Ya, iblis karena terus berbuat dosa, dia semakin turun, semakin turun. Sementara kita makin naik dan makin naik. Sementara kita diisi oleh firman terus makin naik, makin naik. Sehingga kalau kita perang sama iblis udah nggak level lagi. Itu sebabnya saudara harus tanamkan di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu, bahwa engkau bisa hidup tanpa iblis, tanpa musuh. Sehingga dia tidak berani datang kepada engkau, tidak berani macam-macam lagi, tidak berani mempengaruhi engkau. Tuhan yang bekerja. Nah, pada saat itu, Yesus datang ke tempat alam maut, lalu dia membinasakan iblis. Ya, diinjak kepalanya, hancur. Iblis sudah tidak berdaya lagi. Dengar saudara, musuhmu sudah tidak berdaya lagi.
Artinya engkau bisa bangkit dengan bebas. Bangkit dengan bebas. Karena kemerdekaan telah diberikan Tuhan kepadamu. Lalu kemudian, Yesus cari lagi yang lain. Apa yang dicari? Dosa. Karena iblis adalah hamba dosa. Jadi perhatikan, iblis sudah dibinasakan. Itu sebabnya roh-roh jahat pun tidak punya kuasa atas hidupmu. Engkau bisa dibebaskan sekarang juga. Ketika engkau menerima roh adopsi, engkau bisa dibebaskan sekarang juga. Karena engkau adalah anak-anak kerajaan. Musuh tidak punya pengaruh sama sekali di dalam hidupmu. Nah, Yesus mencari dosa. Dan dosa dibinasakan. Dengan mudah dosa dibinasakan. Kenapa? Karena Yesus taat. Ketaatan mengalahkan semua dosa. Kalau saudara taat kepada firman, saudara taat kepada Tuhan, itu mengalahkan semua dosa. Yesus manusia tanpa dosa. Dan Yesus mengalahkan dosa dengan mudah. Karena ketaatannya kepada Bapa di sorga. Kalau kita punya ketaatan, kita bisa hidup tanpa dosa. Karena kita sudah mati terhadap dosa dan kita hidup bagi kebenaran. Dosa tidak bisa menghalang-halangi kita lagi. Kita tidak ada keinginan untuk berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena dosa sudah dikalahkan. Dosa sudah dibinasakan. Karena Yesus sudah menang. Yesus sudah membinasakannya. Itu sebabnya saudara tidak takut lagi. Engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Saudara takut, aduh saya takut berbuat dosa. Saudara tidak akan berbuat dosa. Selama engkau hidup bagi kebenaran, saudara tidak akan hidup bagi dosa lagi. Dosa sudah tidak ada, dosa sudah dibinasakan. Lalu kemudian, Yesus pergi lagi. Kemana Yesus pergi? Kalau kita lihat 1 Korintus 15 ini, ayat yang ke-26. Di situ dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi memang karena ada musuh yang terakhir, berarti ada musuh-musuh yang sebelumnya. Jadi ada iblis, ada dosa, dan yang terakhir adalah maut. Maut dikalahkan oleh Yesus. Maut dan kerajaan maut dikalahkan. Itu sebabnya maut dan kerajaan maut tidak lagi punya otoritas atas hidupmu. Apa maut ini? Maut adalah kematian. Maut tidak punya otoritas atas hidupmu. Yang punya otoritas atas hidupmu adalah Tuhan kita. Wahyu pasal yang ke-1. Kita baca Wahyu pasal 1. Ayat 17 dan ayat 18. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan ayat 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi sekarang kunci maut ada di tangan Yesus. Kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Yesus, bukan di tangan maut lagi. Jadi Yesus datang kepada maut dan maut dibinasakan karena sudah dibinasakan, kuncinya diambil oleh Yesus. Itu sebabnya sekarang maut tidak punya otoritas atas hidupmu. Dia tidak bisa mengambil nyawamu semaunya. Karena kuncinya sekarang ada pada Yesus. Kalau dia mau mengambil nyawamu, mengambil hidupmu, harus izin dulu kepada Yesus. Kalau kita anak-anak kerajaan, kita belum selesai tugas kita di dunia ini. Tidak pernah akan ada izin untuk maut mengambil kita. Karena Tuhan yang memberikan tugas kepada kita akan memastikan kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk kita bisa menunaikan tugas yang sudah diberikan, untuk kita menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Maut dan kerajaan maut
semua antek-anteknya sudah tidak ada kuasanya lagi. Karena sekarang kuncinya ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya saudara sekarang benar-benar bisa bebas dari sakit penyakit. Tidak ada lagi sakit yang bisa membelenggu engkau. Antek-antek maut adalah sakit penyakit. Karena sakit penyakit seringkali membawa kepada kematian. Tetapi sekarang engkau adalah anak-anak kerajaan dan Yesus sudah mengambil alih kematian yang kekal itu. Sekarang kuncinya sudah ada di dalam tangan Yesus supaya engkau hidup di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Kalau engkau ada di dunia ini, artinya maut tidak ada otoritas sama engkau. Tidak ada otoritas untuk hidup di dalam hidupmu, untuk mengambil alih hidupmu. Karena yang mengambil alih hidupmu, Yesus Kristus. Bukan maut. Dan antek-anteknya tidak bisa lagi sewenang-wenang, seenaknya mereka masuk di dalam hidupmu, memberikan penyakit di dalam hidupmu. Oh, dengar ini, segala sakit penyakit bukan dari Tuhan. Segala sakit penyakit dari maut dan antek-anteknya. Tetapi sekarang dengar kabar pembebasan ini. Dengar kabar kemerdekaan ini. Sekarang ini engkau bisa hidup tanpa sakit penyakit. Karena kunci maut dan kerajaan maut sudah ada di dalam tangan Yesus. Segala sakit penyakit tidak ada kuasanya lagi di dalam tubuhmu. Semuanya saat ini aku deklarasikan runtuh di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sakit penyakit, tetapi yang ada sekarang kesembuhan datang di dalam hidupmu. Kesehatan ilahi datang dalam hidupmu. Kuasa maut sudah tidak ada lagi. Maut telah ditelan dalam kemenangan karena Tuhan telah membinasakan maut, telah mengambil kuncinya, dan sekarang kunci maut dan kerajaan maut ada di dalam tangan Yesus. Yesuslah yang menentukan engkau harus hidup. Yesuslah yang menentukan engkau bebas dari sakit penyakit. Yesuslah yang menentukan engkau hidup dalam kesehatan ilahi. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Itu sebabnya saya percaya Tuhan akan membebaskan saudara sekalian dari sakit penyakit. Karena sekarang sudah terbukti kuncinya ada di dalam tangan Yesus. Kalau engkau masih merasakan sakit, percayalah, bangkit di dalam nama Yesus. Deklarasikan firman bahwa penyakit bukan bagianmu. Sakit penyakit bukan bagianmu. Kesembuhan dan kesehatan adalah bagianmu. Tuhan yang telah memberikannya. Tuhan telah membinasakan maut dan kerajaan maut. Itu sebabnya kabar pembebasan dari sakit penyakit datang hari ini di dalam hidupmu. Biar engkau memproklamirkannya. Dan saya percaya, segala sakit penyakit tidak ada kuasanya lagi. Oh, haleluya, haleluya. Saudara yang wanita, yang memiliki masalah di dalam haidnya, saya percaya, dengan kuasa yang Tuhan berikan, engkau bisa meruntuhkan semua sakit penyakit ini. Tidak ada lagi masalah di dalam haidmu. Haidmu menjadi lancar. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Haidmu menjadi lancar. Darah yang kotor sudah terbuang semua. Sama seperti wanita yang sakit pendarahan, ketika dengan iman dia menjamah ujung jubah Yesus. Dan dia sembuh. Dia sembuh. Sakit pendarahannya hilang seketika itu juga. Saya percaya saat ini, seketika itu juga, haidmu berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah lagi. Tidak ada lagi rasa sakit yang ditimbulkan. Di dalam nama Yesus terjadilah di dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan yang bekerja. Dia sudah memegang kuncinya. Dan sekarang kuncinya ada di dalam tangan Tuhan. Kita bisa membuka persediaan sorga. Kita bisa membuka. Kunci ada di tangan Yesus. Untuk penyakit masuk dalam tubuh kita. Kita bisa kunci itu. Tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sakit penyakit harusnya bukan bagian kita lagi. Sebagai anak-anak kerajaan. Anak-anak yang sudah diangkat menjadi anak dari Bapa di sorga. Kita tidak hidup dalam sakit penyakit lagi. Kita hidup dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Deklarasikan terus sampai itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Itu bagianmu. Itu bagian yang engkau harus terima. Karena Tuhan telah mengambil alih semua sakit penyakitmu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sendiri yang bekerja. Saudara yang merasakan ada sakit wasir di dalam nama Yesus. Saat ini, saya percaya sakitmu sudah pergi di dalam nama Yesus. Yesus yang pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Sakit penyakit adalah antek-antek dari maut. Itu supaya saat ini saya deklarasikan wasirmu menjadi sembuh. Saat ini juga sembuh di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kuasa sakit penyakit yang bekerja di dalam tubuhmu. Tetapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam tubuhmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang bekerja, ya Allah kita yang luar biasa. Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita kesegaran, Dia memberikan kita kemampuan untuk menunaikan tugas kerajaan yang diberikan kepada kita. Saudara yang sedang sakit, kalau engkau menonton tayangan ini, dengar, sakit penyakit itu bukan bagianmu. Tuhan akan mempermuliakan engkau. Engkau akan bebas dari sakit penyakit ini di dalam nama Yesus. Biar engkau dalam hidupmu engkau mempermuliakan Tuhan. Engkau bebas dari sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakitmu saat ini, aku perintahkan semua sakit penyakit itu runtuh di dalam nama Yesus. Dan Tuhan sendiri bekerja di dalam hidupmu. Permuliakan Tuhan lewat tubuhmu. Permuliakan Tuhan lewat hidupmu. Izinkan Dia bekerja, izinkan Dia mengambil alih. Terus deklarasikan kesembuhanmu, terus deklarasikan kesehatanmu, deklarasikan, karena itu milikmu dan tidak bisa diambil lagi oleh kuasa sakit penyakit. Karena kuasa sakit penyakit sudah diruntuhkan, sudah dibinasakan. Bersama dengan Yesus membinasakan maut dan kerajaan maut. Sakit penyakit diruntuhkan juga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya Allah kita yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 53. Ayat 53 sampai ayat 55. Dengar saudara, ini milik saudara. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah tidak ada sengatnya lagi. Kapan kita akan menggenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yaitu dalam ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat binasa adalah fisik ini. Yang tidak dapat binasa adalah roh. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang tidak dapat mati adalah roh. Tubuh akan mati. Tetapi roh kita akan terus sama-sama dengan Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini, sesudah kita yang masih memakai tubuh ini mengenakan yang tidak dapat binasa, artinya rohmu lebih kuat daripada tubuh fisikmu. Dan yang dapat mati ini, tubuh ini, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi saudara, kalau engkau memiliki kehidupan roh yang lebih kuat, engkau memiliki kapasitas roh yang lebih besar dari fisikmu, engkau memiliki kehidupan roh yang jauh lebih kuat daripada kehidupan fisikmu, kehidupan lahiriamu, maka pada saat itulah akan genap ayat yang berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Itu sebabnya saudara, ketika engkau terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, engkau terus membangun hubungan dengan Tuhan, engkau terus membangun kapasitas rohmu, engkau terus membangun manusia rohanimu, engkau membangun manusia rohmu, dan manusia rohmu terus bertambah-tambah, sedangkan fisikmu engkau tidak terlalu perhatikan lagi, tetapi kehidupan rohmu terus bertambah-tambah. Percayalah, kalau kehidupan rohmu terus hidup, maka yang fisik ini akan mengikuti apa yang tidak dapat binasa itu. Yang fisik ini akan mengikuti kehidupan rohmu. Itu sebabnya pada saat engkau hidup di dalam roh, engkau hidup dituntun oleh roh, engkau hidup dikuasai oleh roh, maka engkau bisa berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan.
Tidak ada lagi kuasa maut, karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Kemenangan kita bersama-sama dengan Kristus. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara bisa bersama-sama dengan saya berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tidak ada lagi yang bisa mengikat engkau untuk engkau bisa turun secara fisik. Tidak ada lagi. Begitu kehidupan rohmu naik, maka kehidupan fisikmu juga akan naik. Engkau akan menjadi lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Lalu saudara sekalian bisa berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia memberikan semuanya kepada kita. Itu sebabnya, saudara, sebagai anak-anak kerajaan, percayalah hidup saudara terjamin di dalam Tuhan. Kemerdekaan dan pembebasan Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak ada lagi yang mengikat kita. Karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Iblis sudah dibinasakan. Musuh kita sudah tidak ada lagi. Dosa sudah dibinasakan. Kita bisa hidup tanpa dosa. Ayo bangun kehidupan rohanimu. Nah, 4 pola yang minggu kemarin saya bagikan kepada saudara. Itu cara hidup kerajaan. Saya mau ulang lagi. Pola makan. Belajar makan sehat. Belajar makan buah-buahan dan sayuran. Karena di dalam kerajaan sorga tidak ada yang makan sembarangan. Semua makan sehat. Kau kurangi makan makanan yang tidak baik. Dan ingat, makan secukupnya bukan sepuasnya. Nah, Yesus sudah berkata, kalau berdoa, berikanlah kami makanan yang secukupnya, bukan yang sepuasnya. Sekalipun saudara masuk ke restoran yang makan sepuasnya, saudara tetap harus mengambil secukupnya. Tidak boleh sepuasnya. Karena kalau engkau memuaskan dirimu sendiri, artinya keinginan Tuhan tidak ada di dalam hidupmu. Itu keinginanmu sendiri. Jadi ingat, makan secukupnya, bukan sepuasnya. Lalu pola tidur. Jangan tidur kemalaman dan jangan bangun kesiangan. Nikmati matahari. Matahari sudah diciptakan supaya saudara bisa menerima. Ya, menerima banyak vitamin dari matahari. Jangan tidur kemalaman. Ya, jangan diputar balik. Ya. Tidur memang tidak kemalaman, tapi tidurnya pagi. Itu justru tidak baik. Malam diciptakan untuk saudara tidur. Ya, lalu bangun pagi, biasakan. Walaupun libur, bangun pagi tetap. Ya, biasakan itu. Lalu pola hidup, cukup olahraga dan cukup istirahat. Segala sesuatu harus secukupnya. Saudara kalau olahraga juga, jangan olahraga terus-terusan. Ya, olahraganya jarang sekali olahraga terus-terusan. Ya. Lalu setelah itu tidak olahraga, istirahatnya terus-terusan. Harus cukup olahraga dan cukup istirahat. Saudara mungkin sekarang bisa berkata, tapi sekarang kalau di Jakarta lagi PSBB. Tidak bisa olahraga karena semua tempat olahraga ditutup. Nah itu artinya cari alasan. Karena di rumahmu sendiri kau bisa olahraga. Ya, olahraga bisa bukan dalam bentuk permainan. Olahraga bisa kita senam-senam. Ya, di YouTube itu banyak sekali contoh senam mesti bagaimana. Ikutin saja. Ya, kalau rada susah ikutin pelan-pelan. Tapi mesti ada olahraga. Mesti ada olahraga supaya engkau sehat. Ya. Jadi kita memakai pola-pola sorga, ayo kita lakukan bagian kita ini. Istirahat juga yang cukup, jangan kebanyakan. Ya, khususnya anak-anak muda yang sekarang mungkin lebih banyak di rumah, jangan tidurnya kebanyakan. Tidur bisa 12 jam. Tidur secukupnya aja. Ya, bangun dengan tubuh yang sehat. Ayo mulai berkarya bagi Tuhan.
Pola yang keempat yang saya sampaikan kepada saudara adalah pola Kristus. Nah, pola Kristus inilah yang membuat segala sesuatu itu bisa menjadi kenyataan dalam hidupmu. Mari kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya saudara, waktu Yesus mengalahkan dosa, itu dengan mudah dia mengalahkan dosa. Karena apa? Karena Yesus taat. Dia taat sampai mati. Ini seharusnya kita seperti ini. Kita akan taat kepada Tuhan sampai mati. Sampai benar-benar kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini diberitahu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, pikiran dan perasaan. Lalu dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya di dalam hidupmu jangan ada satupun yang engkau anggap sebagai hak milikmu lalu engkau pertahankan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau tidak menganggap segala sesuatu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, kekayaanmu bukan milik yang harus dipertahankan. Ya, hal-hal yang materi bukan milik yang harus dipertahankan. Jangan pertahankan itu. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya pikiran kita harus berpikir sesuai dengan firman. Ya. Pada saat saya berkata, saudara bisa hidup tanpa sakit penyakit. Kalau ada sakit penyakit yang datang, tolak. Beberapa di antara saudara berkata, siapa juga yang mau sakit? Kalau ada sakit datang, kita juga nggak mau. Kalau saudara tidak mau, pikiran saudara harus sesuai dengan apa yang kau inginkan. Artinya pikiranmu harus menolak sakit penyakit itu. Karena kadang-kadang kita bilang kita menolak sakit penyakit, tetapi pikiran kita berkata, wah iya nih, saya sakit nih. Wah iya nih, saya sakit nih. Sering berkata seperti itu. Pada saat engkau mulai ada yang nggak beres di tubuhmu, langsung pikirannya, aduh saya sakit apa nih? Saya sakit apamu? Kenapa engkau tidak berpikir, ini bukan sakit penyakit. Ini tidak ada apa-apanya. Aku akan menolaknya di dalam nama Yesus. Karena tidak ada sakit penyakit yang boleh datang di dalam tubuhku. Pikiranmu harus menyetujui firman Tuhan. Saudara yang sedang sakit sampai saat ini, ayo mulai. Pikiranmu mulai diarahkan supaya sesuai dengan firman. Bahwa engkau tidak akan sakit. Engkau hidup dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Pikiranmu terus seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya pikiranmu terkendali? Engkau harus ucapkan supaya pikiranmu dapat input yang benar. Karena pikiran seringkali mendapat input yang kurang benar. Itu supaya engkau perlu deklarasikan. Engkau perkatakan, aku hidup dari Tuhan. Aku hidup, aku memiliki hak atas kesembuhan dan kesehatan ilahi. Aku memiliki kesembuhan. Kuasa sakit penyakit tidak boleh datang dalam hidupku. Tidak ada lagi sakit penyakit di dalam tubuhku. Sampai pikiranmu mendengar. Lalu pikiranmu setuju. Karena pikiran ini seringkali lari-lari. Waktu kita berdoa pikiran kemana-mana.
Itu sebabnya engkau harus menawan pikiranmu, engkau harus mengikat pikiranmu, supaya pikiranmu tunduk terhadap apa yang kau katakan. Ini memang tidak mudah, tetapi bisa. Perkatakan terus. Engkau perkatakan terus sampai pikiranmu berubah. Pikiranmu sesuai dengan firman. Kalau pikiranmu berubah sesuai dengan firman, maka perasaanmu akan berubah juga. Kalau pikiranmu waktu berkata, iya ini sakit, perasaanmu menyetujui. Jadinya engkau sakit. Tapi sekarang kalau pikiranmu tidak menyetujui, kalau sakit penyakit datang dalam hidupmu, pikiranmu tidak menyetujui, maka perasaanmu, ya, jadi engkau tidak merasakan sakit. Perasaanmu mulai mengikuti, tidak ada lagi rasa sakit. Jadi seperti itulah, terkadang memang kita bisa berkata, siapa yang mau sakit? Tidak ada yang mau sakit. Ya, semua orang bisa berkata begitu. Tetapi di pikiran, apakah berkata seperti itu? Kalau tidak mau sakit, pikirannya jangan penyakit melulu. Pikirannya kesembuhan dan kesehatan ilahi. Itu sebabnya polanya harus diikuti. Pola makan, pola tidur, ya, itu harus diikuti. Pola hidup diikuti. Dan pola Kristus harus diikuti. Jangan mempertahankan hak milik kita. Merasa semua hak milik kita. Itu seringkali membuat kita sakit. Kita mempertahankan uang kita. Uang kita hilang. Sakit. Kalau kita tidak mempertahankan, kita mengosongkan diri, maka kita tidak akan sakit. Kalau hilang ya sudah. Yang penting, Tuhan dan firman-Nya tetap ada di dalam kita. Karena itu yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Segala yang kita punya masih bisa diambil. Tetapi Tuhan dan firman-Nya tidak bisa diambil. Nah, dengar saudara, saya mau mengakhiri dengan statement-statement seperti ini. Ini tentang mengosongkan diri. Semakin realita Tuhan nyata dalam hidup kita, maka kita akan semakin mengosongkan diri. Semakin firman Tuhan lebih banyak yang tersimpan dalam hati kita, kita semakin mengosongkan diri. Semakin keinginan kita menjadi sama dengan keinginan Tuhan, kita semakin mengosongkan diri. Semakin kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita semakin mengosongkan diri. Saudara, pelajari baik-baik statement ini, sehingga statement ini menjadi bagian hidupmu juga. Semakin realita Tuhan nyata dalam hidup kita, maka kita semakin mengosongkan diri. Semakin firman Tuhan lebih banyak yang tersimpan dalam hati kita, kita semakin mengosongkan diri. Semakin keinginan kita menjadi sama dengan keinginan Tuhan, maka kita semakin mengosongkan diri. Semakin kita hidup dalam hadirat Tuhan, maka kita semakin mengosongkan diri. Ketika engkau mengosongkan diri, disitulah Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan menyatakan realitanya. Tuhan menyatakan segala sesuatunya. Ketika engkau kosong, saat itulah Tuhan mengisi semua yang kosong itu dengan segala sesuatu yang berasal dari sorga. Itu sebabnya saudara mulai bisa memiliki segala sesuatu. Karena engkau mulai bisa mengosongkan diri. Angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa mengosongkan diri. Sehingga semua yang berasal dari Engkau bisa ada dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus Kristus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan ajar kami untuk segala sesuatu yang ada pada kami, itu bukanlah hak milik kami. Ajar kami untuk kami bisa mengatakan bahwa itu semua bukan milik yang harus dipertahankan. Yang perlu kami pertahankan adalah Engkau dan firman-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Biar Engkau senantiasa bekerja dalam hidup kami. Biar kami semakin mengosongkan diri. Dan Engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.